Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kembali lagi bersama saya di ruang kita. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Oke. Hakim bersifat menunggu. Terhadap suatu adagium berbunyi, terdapat suatu adagium yang berbunyi nemo judex sain actore. Apabila tidak ada perkara, maka hakim tidak ada. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ius curiae novit, hakim dianggap tahu akan hukum. Apabila tidak ada hukumnya, hakim harus melakukan penemuan hukum. Ahli dipanggil hakim untuk membantu memecahkan suatu. Hakim bersifat pasif. Di dalam gugatan, isi gugatan ada 3 hal, yaitu identitas pesita, dasar dalam mengajukan gugatan, petitium, apa yang diminta oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Hakim bersifat pasif dalam hal mengakhiri sengketa. Apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa, maka hakim tidak dapat. Oke, kita lanjut. Pasal 178 HIR, pasal 189 23 RBG, pasal 178 HIR, waktu musyawarah, hakim berwajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim itu wajib mengadili segala bagi tuntutan. Ia dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hakim dilarang menjatuhkan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau tidak dituntut oleh para pihak, sehingga putusan hakim, putusan terhadap gugatan boleh dikabulkan semua, putusan terhadap gugatan tidak boleh ditambah, putusan terhadap gugatan boleh dikurangi atau tidak dikabulkan Hakim bersifat pasif dalam hal apakah para pihak banding atau tidak, tergantung dari para pihak. Dalam HIR, tidak sepenuhnya hakim bersifat pasif, tetapi pada prinsipnya hakim bersifat pasif. Selaku pimpinan sidang aktif, hakim aktif. Pasal 119 HIR memberikan pertolongan, pasal 132 HIR memberikan nasihat, pasal 195 HIR memimpin eksekusi. Hal ini berbeda dengan BRV. Dalam BRV hakim benar-benar bersifat pasif, karena yang berperkara menurut BRV harus pengacara atau sidang terbuka untuk umum. Setiap sidang boleh disaksikan oleh semua orang untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan, sehingga hakim berlaku objektif dan sosial kontrol. Pasal 19 ayat 1 2 Undang-Undang 4 Tahun 2004, pasal 175 ayat 1 317 HIR, pasal 190 RBG mengisyaratkan bahwa apabila sidang terbuka untuk umum maka batal demi hukum. Selanjutnya, pasal 119 Undang-Undang 4 2004, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. Rapat permusyawaratan hakim bersifat. Selanjutnya, pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kehakiman ini sebenarnya semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 179 HIR, setiap putusan hakim atau pengadilan harus dibacakan di muka persidangan yang dibuka untuk umum. Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa perkecualian, tahapan-tahapan tertentu yang tertutup untuk umum. Dalam hal-hal tertentu boleh dilakukan sidang tertutup, tetapi harus sesuai dengan asas, yaitu sidang terbuka kemudian dilakukan secara tertutup. Misalnya untuk kasus perceraian dengan alasan persinahan, hal ini dimaksudkan agar para pihak tidak malu mengumumkan pendapat atau alasannya.
walaupun bersifat terbuka untuk umum, namun ada beberapa peraturan sidang antara lain. Tidak boleh merokok dalam ruang sidang, membawa senjata tajam, makanan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar hakim dalam mengadili benar-benar objektif. Mendengarkan kedua belah pihak. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 2004, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengumumkan pendapat. Ada namanya audi et altera fardam. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak lain. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus diberlakukan sama oleh hakim, karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum asas objektivitas. Hal ini untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang dapat untuk mendapat putusan disertai alasan. Dasar mengadili pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 184, pasal 319 HIR, pasal 195 RBG. Setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup dan sempurna. Pasal 25 Undang-Undang 4 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusan tersebut. Dikenakan biaya pasal 2, pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 2004, pasal 121, 182, 183 HIR, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG. Pasal 182 HIR penggunaan biaya disebutkan dalam putusan. Pasal 237 HIR, 273 RBG bisa dikategorikan sebagai cuma-cuma. Tidak ada keharusan mewakilkan pemeriksaan secara langsung. Oke. Pasal 123 HIR, 147 RBG, kuasa khusus. Pengguna kuasa tidak boleh gugat lisan. Paham ya para sahabat, para teman-temannya. Ada keharusan mewakilkan pemeriksaan secara langsung. PS 123 HIR, 147 RBG, ke kuasa khusus. Pendamping kuasa tidak boleh gugat. Saya rasa seperti itu buat teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham, dan mungkin lebih dan kurangnya teman-teman bisa berpendapat. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah suatu materi atau pembahasan yang saya rangkum sesuai dengan pemahaman apa yang saya ketahui hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya lanjut teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang kompetensi pengadilan. Bahwa apa sih itu peradilan? Kompetensi pengadilan. Lembaga peradilan memiliki pembagian kewenangan agar terciptanya ketertiban dalam pemeriksaan dalam hal yang ini dibutuhkan suatu kompetensi atau kewenangan. 1. Kompetensi absolut terkait dengan tingkat pengadilan dan jenis perkara. Kompetensi absolut perkara, peradilan umum berwenang mengadili pidana, baik pidana maupun pidana khusus. Pidana baik perdata maupun perniagaan. Peradilan agama berwenang mengadili perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah. Peradilan tata usaha negara berwenang mengadili terbatas pada perkara sengketa tata usaha negara. Peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit berdasarkan pangkat tertentu. Jadi kan seperti ini ya. Kompetensi absolut ini adalah bahwa misalnya biasanya pasal 372 atau 378 tentang penggelapan dan penipuan itu ada hubungan keterkaitan dengan hukum perdata, sehingga di dalam mengajukan eksepsi dalam proses peradilan pidana, maka biasa kita memunculkan kompetensi absolut, yaitu adalah pengadilan pidana hakim pidana tidak berhak mengadili perkara quo karena harus diselesaikan dulu secara keperdataan. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan suatu dasar agar teman-teman mampu mengetahui dan melakukan suatu cross check, agar teman-teman mampu memahami tentang apa sih sebenarnya tentang kompetensi absolut tersebut. Oke, saya lanjut. Bahwa kompetensi absolut institusi
Secara institusional, peradilan terdiri dari peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kedua, serta Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi. Dengan demikian, keberadaan sistem peradilan memiliki jenjang atau tingkatan secara institusional. Ini baganya Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini menaungi pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, mahkamah militer tinggi. Di mana pengadilan tinggi menaungi pengadilan negeri masing-masing kabupaten kota. Pengadilan tinggi ini berada pada tahapan provinsi. Pengadilan tinggi agama menaungi pengadilan agama beberapa kabupaten kota. Jadi pada intinya pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan agama, pengadilan tinggi atau mahkamah militer tinggi itu menaungi pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah provinsi tersebut atau yang berada pada wilayah yuridiks pengadilan tersebut. Sehingga untuk kemudian menentukan tentang peradilannya, misalnya ya Jakarta, misalnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pengadilan negerinya itu misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sebagainya. Itu semua berada pada naungan atau satu atap yang disebut dengan kata Mahkamah Agung. Hingga kompetensi relatif terkait wilayah hukum suatu pengadilan. Ini dia. Ada yang biasa kita kenal domisili tergugat atau yang biasa kita sebut dengan kata actor squitor forum rei. Ada namanya dengan hak opsi atau yang biasa dikenal actor squitor forum rei. Ada namanya aktor squitor tanpa hak opsi, daerah tempat tinggal tergugat. Ada namanya tempat benda yang disengketakan atau yang biasa dikenal dengan forum res Z. Ada yang namanya kompetensi berdasarkan domisili. Setiap pengadilan negeri atau PENG yang tergugatnya adalah pemerintah. Jadi biasanya yang tergugat pemerintah itu adalah ketika melaksanakan gugatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada beberapa materi atau pembahasan secara singkat dan padat dan jelas yang kemudian saya akan bawakan, dan beberapa materi-materi sebelumnya telah saya sampaikan di ruang kita. Saat ini saya akan memberikan materi atau membahas tentang sumber hukum acara perdata. Oke ya, teman-teman, yang saya bahas ini adalah sumber hukum acara perdata di hukum acara perdata. Ada namanya Herzing Indonesian Reglement atau HIR, adalah Reglement Indonesia yang diperbarui sejak tahun 1941. Isi dari HIR adalah hukum acara perdata dan hukum acara pidana, juga peradilan-peradilan kabupaten, misalnya Regeringsrätt atau pengadilan distrik atau namanya district grades, dan pengadilan negeri yang bersifat tidak formalitas. HIR masih menjadi acuan hukum acara perdata hingga saat ini. Oke, ada namanya Regelment Wetwegten atau RBG, adalah keberlakuan untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Ada namanya RO, Reglement of the Rechtliche Organisation in Headbild der Justitie in Indonesia, adalah reglement tentang organisasi kehakiman atau RO, merupakan acuan dalam kebijakan organisasi kehakiman, namun saat ini jarang digunakan dalam praktek kecuali dipakai sebagai acuan internal kehakiman. Ada namanya BTTE atau biasa disebut dengan Burgerrecht Wetboek, terutama buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa yang masih berlaku hingga saat ini. Ada namanya WFK Wetboek van Convenhandel, adalah kitab undang-undang hukum dagang yang sudah jarang ditemukan sebagai acuan sumber hukum acara data. Oke, di zaman Jepang ya, di zaman Jepang itu berlaku namanya HIR, RBG dan beberapa bagian dari RV yang masih menjadi acuan hukum perdata kita saat ini. Zaman Republik Indonesia melalui pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, Jonto Peraturan Presiden nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, Jonto Undang-Undang Darurat nomor 1 1951 yang berlaku adalah HIR, RBG, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jonto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ke-9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa. Jurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung atau yang biasa dikenal dengan SEMA, hukum adat, doktrin, dan perjanjian internal. Oke. Teman-teman, itu materi tadi yang sempat saya bawakan untuk teman-teman, dan untuk kembali lagi untuk mengembangkan pengetahuan dari materi yang singkat ini yang saya bawa kepada teman-teman, yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mari kita jadikan tanggung jawab kita bersama agar pengetahuan kita bisa bertambah. Salam sukses dan salam keadilan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang materi tentang perdamaian. Ya, materi ini biasanya dilakukan di proses peradilan perkara perdata pada pengadilan, untuk biasanya dilakukan oleh mediasi atau hakim mediator atau mediator swasta ya, untuk mendapatkan suatu perdamaian. Tetapi tidak mengukiri bahwa perdamaian ini antara kepentingan tergugat dan penggugat bisa diakomodir dan dibentuk dalam suatu perjanjian perdamaian. Lanjut. Hampir menghendaki perdamaian. Oke. Pasal 130 HR, jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat suatu surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang dibuat itu. Surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan biasa. Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lanjut, upaya perdamaian imperatif. Pasal 131 HR, jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki pemeriksaan jawab-menjawab dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi untuk proses. Akibat pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dalam bukunya M. Yahya Harahap 2012 halaman 300. Perkara, menumpuknya perkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sifat dan mediasi di pengadilan bersifat mandatori. Para pihak tidak dapat menolak ataupun meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara. Pasal 2 ayat 3 Nomor 1 Tahun 2008, apabila perkara dan diputus tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 135 HR dan pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selanjutnya, pramediasi. Pasal 7 ayat 1, keterangan pada sidang pertama yang dihadiri P atau penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya, hakim mewajibkan pada pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Pasal 11 ayat 1, hakim mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya untuk merunding guna memilih mediator, baik yang ada dalam daftar yang dimiliki oleh pengadilan ataupun di luar daftar pengadilan, termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Pasal 9, mediator yang dipilih bisa dari kalangan hakim ataupun mediator dari kalangan non-hakim dengan syarat telah memiliki sertifikasi sebagai mediator yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya ya, pelaksanaan mediasi. Pasal 10, pelaksanaan mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan dan untuk penggunaan ruangan tidak dikenakan biaya. Sedangkan apabila dilakukan di tempat lain, maka biaya yang timbul dari penggunaan tempat tersebut dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
Penggunaan mediator, hakim tidak dikenakan biaya, sedangkan mediator selain hakim, biayanya ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Pasal 16, para pihak ataupun kuasa hukumnya dan mediator dapat mengundang saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan terkait penyelesaian sengketa. Tahap mediasi, pasal 13 ayat 1, mediasi dimulai 5 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator. Pada pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak. Pasal 13 ayat 3. Pasal 13 ayat 4, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Oke. Pasal 17, kesepakatan mediasi. Atas dasar kesepakatan yang telah dicapai berdasarkan permintaan para pihak, hakim dapat mengukuhkan kesepakatan itu dalam akta perdamaian atau akta vandending yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila para pihak tidak menghendaki dikukuhkannya kesepakatan itu ke dalam akta perdamaian, maka dalam kesepakatan tertulis itu harus terdapat klausula yang memuat pernyataan pencabutan perkara. Pasal 18, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, mediator wajib menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Segera setelah pemberitahuan itu, hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, terima kasih. Uraian singkat tadi tentang perdamaian. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para teman-teman, para sahabat, saat ini saya akan membahas tentang gugatan dan permohonannya. Jadi mekanisme tentang gugatan, cara pembuatan gugatan dan permohonan akan saya bahas pada materi kali ini. Saya lanjut. Pengertian gugatan, suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengertian gugatan, surat yang dibuat oleh penggugat, pihak yang merasa hak kepentingan hukum dilanggar atau dirugikan ditujukan kepada pengadilan negeri, disertai permintaan pemeriksaan dan memutus agar tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Selanjutnya, gugatan lawan permohonan. Oke, gugatan dan permohonan ya. Kalau gugatan, terdapat konflik kepentingan antara pihak yang satu dengan yang lain. Pihaknya terdiri dari orang yang melakukan gugatan disebut sebagai penggugat, sedangkan orang yang digugat disebut dengan tergugat. Adanya sengketa, pihak ketiga dapat ditarik sebagai pihak lawan. Tersedianya upaya banding dan kasasi untuk pemeriksaan putusan. Produk yang dikeluarkan adalah putusan pengadilan. Disebut sebagai kontentiosa atau gugatan sebenarnya. Sebelum upaya pembuktian terhadap acara jawab-menjawab, bantah-membantah di antara kedua belah pihak, baru kemudian diadakan pemeriksaan bukti-bukti. Tersedia upaya hukum banding juga kasih. Oke, selanjutnya contoh gugatan. Nah, ini dia ya contoh gugatannya. Warisan, hak milik, kepailitan, PMH penguasa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, perbuatan melawan hukum biasa ya. Kalau PMH penguasa ini biasanya dilakukan di tata usaha negara juga, tetapi terkadang dilaksanakan juga di pengadilan negeri. Uang prestasi, ganti rugi, perceraian. Ini dia contoh gugatan ya. Maksudnya materi dalam gugatan. Biasanya perkara dalam yang biasa kita gugat dalam gugatan. Selanjutnya permohonan izin izin poligami berdasarkan pasal 5 ayat 1 Junto 41 Undang-Undang tahun 1974. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua pasal 6 ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Permohonan pencegahan perkawinan pasal 13 Junto P17 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai pria yang belum berumur 16 tahun P7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Permohonan pembatalan perkawinan P25, 26, 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
Permohonan pengangkatan wali P23 ayat 2 Konspirasi Hukum Islam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 91 Jonto Permendagri nomor 2 1987. Permohonan penegasan pengangkatan anak SEMA nomor 6 1983 tanggal 30 September 1983 tentang penyempurnaan SEMA nomor 2 tahun 1979. Permohonan kepada pengadilan niaga agar menerbitkan penetapan segera dan efektif berdasarkan pasal 125 Undang-Undang nomor 14 tahun 2000. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten tentang masuknya barang atau importasi yang diduga melanggar paten, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan menghindari penghilangan barang bukti, meminta kepada pihak yang dirugikan agar memberitahukan bukti yang menyatakan pihak tersebut berhak untuk paten tersebut, itu di bidang paten atau copyright. Selanjutnya, bidang merek, permohonan kepada pengadilan negeri agar menerbitkan penetapan segera dan efektif berdasarkan pasal 85 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001. Poinnya, mencegah berlanjutnya pelanggaran paten tentang masuknya barang importasi yang diduga melanggar merek, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang bukti. Selanjutnya, bidang konsumen, permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri atau putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen P57 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yurisdiksi diajukan kepada PN di tempat kediaman konsumen yang dirugikan. Selanjutnya, bidang praktik monopoli dan persaingan, permohonan atau permintaan eksekusi kepada PN atas putusan pengawas yang persaingan usaha KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Bidang yayasan, permohonan pemeriksaan yayasan berdasarkan P53 kepada PN untuk mendapatkan data atau keterangan atas dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan serta pihak ketiga, lalai melaksanakan tugas, melakukan perbuatan yang merugikan negara. Selanjutnya, bidang perseroan atau terbatas, permohonan pembubaran PT berdasarkan P74 Undang-Undang nomor 1 tahun 95 Jonto. Permohonan izin melakukan sendiri, memanggil RUPPS kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 671 apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan, melakukan pemanggilan sendiri RUPS lainnya apabila direksi atau komisaris telah lewat 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan RUPS lainnya. Isi gugatan, identitas para pihak, fundamentum, potendi atau posita gugatan, petitium gugatan atau tuntutan. Selanjutnya isi gugatan, identitas para pihak, keterangan menyangkut jati diri penggugat tergugat yang menerangkan nama, pekerjaan, tempat tinggal. Kesalahan menulis nama maupun alamat itu error in persona. Jadi hati-hati buat teman-teman dalam pemberian identitas para pihak ya. Dalam suatu gugatan. Isi gugatan lanjutan, contoh error in persona, penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan, tidak cakap melakukan tindakan hukum, gugatan kurang pihak, kesalahan sasaran pihak yang digugat. Yang mana maksud penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan, bahwa perbuatan tersebut penggugat tidak mempunyai legalitas untuk melakukan gugatan tersebut. Yang kedua adalah tidak cakap melakukan tindakan hukum, artinya anak di bawah umur belum mampu untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua adalah orang yang gila, orang yang sakit-sakitan dan sebagainya, itu tidak dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Gugatan kurang pihak ini adalah misalnya dalam sengketa tanah, ada 5 orang yang kemudian menguasai tanah tersebut, tetapi yang digugat hanya 3 orang. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya gugatan kurang pihak. Kesalahan sasaran pihak yang digugat, misalnya ya, objek tanah si A itu berada di posisi objek tanah si B, tetapi yang dilakukan gugatan adalah objek tanah si B. Itu yang dimaksud dengan kesalahan sasaran pihak yang digugat. Lanjut, fundamentum atau posita gugatan, dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak. Ada 2 bagian yang harus teman-teman pahami, yaitu adalah Petiljic Gordon, bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa perihal duduknya perkara, dan Drekostur Gordon, bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya. Seberapa jauh dicantumkan perinciannya tentang fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan. Teori menyusun, fundamentum fatendi posita. Ada namanya substantivis teori, individualistis teori. Petitum piutang atau tuntutan. Petitum, apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Pasal 8 RV petitum harus dirumuskan jelas dan tegas.
Akibat dari tuntutan yang tidak jelas dan tegas berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Gugatan yang berisi pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau yang biasa dikenal dengan sebutan obscure libel. Sebuah tuntutan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara, tuntutan tambahan bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara, tuntutan subsidiar atau pengganti. Jadi ada tiga ya menjadi pokok dalam petitium atau tuntutan gugatan. Selanjutnya adalah tuntutan tambahan, biaya perkara, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Oke, itu namanya tuntutan tambahan. Yang kedua, outverwich fora, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1958. Memoratorium, membayar bunga, tuntutan diminta kalau tunggak berupa sejumlah uang tertentu. Langsung, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. Tuntutan nafkah bagi istri pasal 59 ayat 26265 HOCI 213 229 BW atau pembagian harta pasal 66 HOCI pasal 323 BW. Ini khusus untuk peradilan agama. Subsidiar diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon hakim putusan yang seadil-adilnya atau aigut et bono. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan ya, saya lanjut. Posita dan petitium harus sinkron. Jadi posita dan petitium harus sejalan atau sejajar. Antara posita dan petitium tidak boleh saling bertentangan. Orang yang ditetapkan dalam petitium harus sebagai pihak dalam perkara. Petitium tidak membingungkan hakim. Petitium tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat. Petitium harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita. Tempat tanggal surat gugatan, tidak diterimanya gugatan atau NO. Gugatan prematur dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu tagihan. Gugatan kadaluarsa dalam hal gugatan berkaitan dengan tenggang waktu tuntutan yang disediakan oleh undang-undang. Gugatan menjadi tidak sah. Tanggal yang tertera dalam gugatan lebih awal dari surat kuasa apabila gugatan yang diajukan dengan menggunakan kuasa. Kumulasi gugatan. Oke, masuk kumulasi gugatan. Macam-macam kumulasi gugatan. Kumulasi subjektif, penggabungan dari subjek pasal 127 HIR 151 RBG 1283 1284 BW dan 18 WFK. Kumulasi objektif, penggabungan tuntutan dalam satu perkara sekaligus, tetapi putusan Mahkamah Agung nomor 80/K SIP 1970 untuk menghindari putusan yang saling bertentangan atau prosesual dogmatik. Pengecualian, gugatan tertentu yang diberlakukan suatu acara khusus atau gugat cerai, sedangkan lain memerlukan acara biasa atau gugatan memenuhi perjanjian. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. Tuntutan tentang basic tidak boleh bersama-sama dengan tuntutan tentang egoindom dalam suatu gugatan pasal 103 R. Selanjutnya, ketentuan penggabungan harus ada hubungan batin satu sama lain, sehingga memudahkan proses dapat menghindari kemungkinan putusan saling bertentangan serta bermanfaat ditinjau dari segi acara atau prosedur dogmatiknya. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1975 nomor 880K/SIP/1973. 2. Harus dengan mengingat asas. Oke. Asas yang dimaksud adalah cepat dan murah. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Desember 1974 nomor 1014-K/SIP/1971 Jonto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Mengenai ketentuan hukum acara yang mengatur tidak ada perbedaan, misalnya tentang perkara haki, merek, paten, hak cipta dan lain-lain dengan perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 B Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1972 nomor 677 K/SIP/1972. Selanjutnya, perubahan dan pencabutan gugatan. Perubahan gugatan, perubahan terhadap gugatan yang belum dikirim kepada tergugat, perubahan terhadap gugatan yang telah dikirim kepada tergugat. Apabila prinsip, maka gugatan harus dicabut terlebih dahulu.
Apabila tidak prinsip, maka perubahan dapat dilakukan pada sidang pertama, yaitu tingkat perdamaian atau mediasi, atau sebelum pihak tergugat menyampaikan gugatan. Untuk itu perlu ada persetujuan dari tergugat. Pasal 271 RP, penggugat mempunyai hak penuh untuk mencabut gugatan tanpa perlu persetujuan gugat. Penting, ini penting ya, teman-teman, ini harus yang di garis bawahi. Perubahan atau pencabutan gugatan sebelum jawaban, maka penggugat dapat melakukan dengan cara menyampaikan kepada hakim tanpa perlu persetujuan dari tergugat. Pasal 271 ayat 1 RP. Akan tetapi, poin-poin yang dibuat atau pencabutan itu harus diberitahukan kepada pihak lawan atau tergugat. Perubahan atau pencabutan gugatan setelah ada jawaban dari tergugat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lawan. Pasal 271 ayat 2 RP. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1970 nomor 546 K/SIP/1970, perubahan dan pencabutan gugatan masih bisa dilakukan meskipun pada tingkatan pemeriksaan, kesimpulan, atau tinggal menunggu putusan asal mendapat persetujuan dari pihak lawan. Jadi itu yang penting, teman-teman pahami itu ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa saya akhiri apa yang saya sampaikan tadi, jadikan sebagai tolak ukur dan menambah, semoga apa yang saya sampaikan tadi menambah pengetahuan teman-teman dalam bidang hukum keperdataan. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang sita jaminan terhadap suatu barang atau benda yang kemudian dilakukan di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama ya. Jadi teman-teman barangkali bisa mengikuti materi ini, dan ketika ada teman-teman yang belum diketahui bisa berkomentar di bawah ini, atau ketika ada teman-teman yang belum paham bisa membuka Google dan menambah pengetahuan teman-teman pada tataran internet ya. Materi yang saya bawa ini hanya kemudian menjadi lisensi atau dasar pengetahuan kepada teman-teman, dan untuk mengembangkan materi ini teman-teman bisa barangkali memperbanyak akses komunikasi kepada teman-teman advokat atau ahli-ahli hukum, atau akses ke internet maupun membaca buku ya. Oke, saya lanjut. Ada namanya to take into custody the property of a defendant, Dictionary of Law 1996-451, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari. Bamban Sugen 2012 7. Macam-macam sita jaminan. Oke. Jadi macam-macam sita jaminan itu ada namanya conservator beslag, revidicator beslag, marital beslag. Jadi ada 3 ya. Konservator beslag yaitu adalah penyitaan terhadap barang milik tergugat. Dasar hukumnya pasal 227 HIR atau 261 RDG. Tujuan untuk menjamin terlaksanaan putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada pemohon atau penggugat dan ada dugaan bahwa tergugat berusaha menghilangkan atau merusak atau memindatangankan benda-benda tersebut yang menjadi objek dalam perkara tersebut. Oke, selanjutnya benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi misalnya barang-barang yang dipersengketakan, misalnya mobil, tanah dan sebagainya, itu bisa diajukan objek sita jaminan ketika syaratnya itu terpenuhi. Bahwa apa syaratnya? Dikhawatirkan bahwa yang digugat ini berusaha menghilangkan barang-barang tersebut, atau merusak, atau menjual atau memindahtangkan benda tersebut, sehingga ketika nanti lahir sebuah putusan maka tidak terjaminnya suatu putusan yang berkeadilan, tidak ada kepastian hukum, sehingga wajiblah atau pentinglah kiranya untuk kemudian melaksanakan konversi beslag dalam konteks penyitaan. Yang kedua, ada namanya revidicator beslag. Apa yang dimaksud dengan revidicator beslag ini ya, yaitu adalah sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Dasar hukumnya pasal 266 HIR atau 260 RBG. Tujuannya menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Objeknya benda bergerak. Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. Selanjutnya ya, ada namanya marital beslag, yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Biasanya ini marital beslag ini dipergunakan di pengadilan agama.
Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengemanan harta perkawinan. Jadi misalnya nih ada harta gini-gini, harta bersama, tetapi dikhawatirkan pihak tergugat kemudian mengalihkan barang tersebut, maka kita perlulah kiranya untuk melakukan yang namanya sita jaminan dalam bentuk marital beslak. Oke, selanjutnya ya, bahwa apa yang telah saya sampaikan tadi itu adalah sebuah materi yang menurut saya, yang saya kutip dari H.M. Hamidi Maskur, yang dimana kemudian menjadi pengetahuan baru buat teman-teman. Dan ya, saya kembali lagi bahwa untuk kemudian mengembangkan pengetahuan dan materi yang tadi ya, teman-teman bisalah kemudian membuka buku dan sebagainya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini teman-teman, para sahabat, para rekan, saya akan membahas tentang bagaimana caranya sih mekanisme pembuatan surat kuasa dan apa sih yang dimaksud dengan surat kuasa. Materi kali ini mungkin barangkali materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman dalam hal memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan, baik dalam konteks litigasi maupun non litigasi yang berbicara tentang surat kuasa ya. Saya lanjut bahwa bentuk surat kuasa. Jadi surat kuasa itu ada dua, satu kuasa lisan, dua kuasa tertulis. Oke, kuasa lisan itu misalnya gini, si A menguasakan seseorang untuk melakukan pengurusan dalam bentuk bantuan hukum ataupun kuasa pendampingan dalam bentuk lisan, atau menyampaikan secara langsung antara si A dengan si B, antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sedangkan kalau kuasa tertulis adalah kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara tertulis dalam bentuk surat ya. Biasanya di dalam surat kuasa itu apa-apa yang diberikan kuasa tertulis, apa-apa yang diberikan kuasa kepada para penerima kuasa, misalnya mengajukan banding, melakukan sidang, melakukan pendampingan dan sebagainya. Dan ada beberapa hal sih sebenarnya yang termuat di dalam surat kuasa. Oke, selanjutnya ya. Jadi kuasa lisan adalah kuasa lisan jarang dilakukan dalam praktek karena tidak ada bukti otentik. Jadi pada intinya kalau kuasa lisan itu tidak mempunyai bukti otentik, tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi kuasa maupun bagi penerima kuasa, dan tidak ada batasan kewenangan mengenal hal yang dikuasakan. Jadi kalau kuasa lisan itu tidak mempunyai yuridiksi kewenangan, tidak ada batasan kewenangannya, sehingga kuasa lisan itu jarang dilakukan untuk kemudian pada saat dilakukan persidangan atau secara berpraktek. Jadi biasanya kalau sidang di pengadilan ataupun melakukan pendampingan hukum baik di tataran kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, itu biasanya kita melakukan atau memperlihatkan surat kuasa secara tertulis. Jadi kuasa lisan ini ya tidak mempunyai lisensi secara hukum dan tidak mampu dibuktikan secara material. Oke, selanjutnya ya, kuasa tertulis itu ada dua, kuasa umum dengan kuasa khusus. Oke, kuasa khusus itu sebagaimana dengan SEMA nomor 2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959, surat kuasa tersebut hanya akan dipergunakan penggugat dan tergugat mengenai soal warisan atau utang piutang tertentu, yang pada pokoknya secara singkat harus disebutkan dan menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan lingkup kuasa dalam perkara tertentu dapat mengajukan banding dan kasasi. Jadi surat kuasa secara khusus ini biasanya surat kuasa khusus ini yang saya bahas adalah surat kuasa khusus perdata ya. Kalau surat kuasa pidana itu lain juga. Jadi misalnya surat kuasa khusus itu ke kantor advokat, biasanya struktural penyusunannya itu pertama adalah pemberi kuasa, nama lengkap dan sebagainya. Dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada si A, advokat si A, advokat si B, advokat si C, para advokat dari kantor hukum ini, dan disebutkan secara jelas alamatnya. Khusus memberikan kuasa mewakili dan memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal disitulah dijelaskan tentang apa-apa yang kemudian yang harus disebutkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak. Oke, selanjutnya ya, kuasa khusus itu pasal 123 HIR. Jadi ini mekanismenya, syaratnya ya, nama pihak, pokok sengketa, nama pengadilan, batasan dalam bertindak.
Tetapi dalam surat kuasa ini saya selalu menyampaikan sama teman-teman bahwa jangan lupa memasang hak retensi dan hak privilege ya. Jadi retensi itu dan hak privilege maupun hak honorarium yang kemudian diberikan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa, khususnya bagi teman-teman advokat. Oke, selanjutnya itu nama pihak. Apakah pemberi kuasa merupakan perorangan? Apakah memberi kuasa berbadan hukum atau tidak? Berbadan hukum? Kita akan jelaskan. Objek sengketa. Secara umum persengketa yang dianggap merugikan hak perdata dikarenakan dua hal, uang prestasi misalnya, atau cedera janji, atau PMH, yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah wilayah pengadilan. Telah itu saya bahas tadi bahwa ada namanya eksepsi absolut, ada namanya eksepsi relatif pasal 118 HIR, di mana poinnya ada 5, yaitu jika tidak mengetahui tempat kediaman. Eksepsi relatif ini ya, jika tergugat lebih dari seseorang, jika tergugat atau sama lain sebagai perutang utama dan penanggung, jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, jika gugatan terhadap barang gelap. Jadi misalnya itu kalau dalam gugatan cerai atau gugatan cerai talak maupun permohonan cerai gugat, ketika yang digugat atau yang dimohonkan itu tidak diketahui alamatnya, biasanya kalau di pengadilan agama sih biasanya ada namanya gugatan gaib ya. Jadi itu juga diatur dan tertera dalam peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut ya. Hak banding dan hak kasasi. Klausul ini bukanlah suatu standar yang baku, ada biasanya di kantor hukum yang mencantumkan adanya hak untuk menyatakan banding maupun kasasi. Jadi surat kuasa secara tertulis itu ada batasan. Apakah pemberi kuasa hanya memberikan suatu kewenangan atau surat kuasa kepada si penerima kuasa, itu batasannya hanya sampai pengadilan tingkat pertama misalnya, tetapi menyatakan banding dan kasasi dan sebagainya itu tidak. Ataukah terkadang pemberi kuasa menyerahkan penuh persoalan hukumnya kepada penerima kuasa atau kantor pengacara, itu baik tataran tingkat 1 banding maupun kasasi. Jadi teman-teman harus mampu melihat dari batas kewenangan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima. Oke, selanjutnya seperti itu barangkali teman-teman, secara singkat saya bahas tentang pemberian kuasa untuk memperjelas dan memberikan ilmu yang lebih. Barangkali teman-teman bisa melakukan magang di kantor-kantor pengacara agar mampu mengetahui dan mampu menyusun struktur surat kuasa yang sebenarnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat, saat ini kita masuk pembahasan tentang acara istimewa dalam pemeriksaan perkara ya. Oke. Acara istimewa adalah putusan perstek, putusan gugur, dan putusan perset. Selanjutnya adalah putusan perstek, ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan menjadi salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan perstek. Jadi putusan ini tergugat tidak hadir selama 3 kali panggilan biasanya, yang dipanggil secara patuh oleh jurusita pengadilan, tetapi pihak tergugat tidak mengirim kuasanya atau wakilnya yang sah untuk kemudian menghadiri proses persidangan tersebut, sehingga terkadang majelis hakim melakukan atau mengeluarkan putusan perstek. Yang kedua adalah syarat putusan perstek, tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Tergugat atau para penggugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Tergugat atau para penggugat kesemuanya telah dipanggil secara patut. Petitium gugatan tidak melawan hukum. Petitium gugatan cukup beralasan. Jadi itu syaratnya untuk putusan perstek. Selanjutnya adalah lanjutan perstek. 3 kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir, maka jatuhlah putusan perstek. Terhadap kondisi ini, tuntutan penggugat tidak serta-merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara tetap akan diperiksa. Pasal 18 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Oke, selanjutnya pasal 18 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa
keputusan hakim yang menyatakan perstek tidak boleh dijalankan sebelum 14 hari sesudah pemberitahuan. Jadi umumnya sih sebenarnya putusan itu 14 hari baru bisa dikatakan ingkrah ketika pihak tergugat atau penggugat tidak melakukan upaya hukum baik banding maupun pada tataran kasasi atau upaya-upaya hukum yang lain yang dianggap benar dalam pemeriksaan perkara tersebut. Oke, putusan perset. Syarat putusan perset. Perset adalah perlawanan tergugat atas putusan secara perstek. Sesuai dengan pasal 1 HIR 127 HIR 15.3 RBG, para tergugat yang dihukum dengan perstek berhak mengajukan perset atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perstek. Jadi putusan perstek itu bisa dilawan dengan gugatan perset. Jadi tetapi 14 hari. Nah, itu jangka waktu dan waktu 14 hari ya. Apabila dalam pemeriksaan perset pihak tergugat asal terlawan tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kontradiktoire. Tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan perstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan perstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi diajukan upaya hukum banding sebagaimana dalam pasal 129 ayat 5 HIR dan pasal 153 ayat 5 RBG. Oke, putusan gugur. Syarat putusan gugur pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu meskipun yang dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tadi. Jadi putusan gugur itu adalah ketika sudah melakukan pendaftaran gugatan nih. Penggugat telah melakukan pendaftaran gugatan, tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata penggugat tidak pernah hadir untuk menghadiri persidangan tersebut, maka hakim akan mengeluarkan putusan gugur. Putusan gugur syarat pengguguran. 1. Penggugat telah dipanggil secara patut. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau unreasonable default. Pengguguran dilakukan secara ex officio. Rasio pengguguran gugatan sebagai hukuman kepada tergugat membebaskan tergugat dari kesewenangan. Terhadap putusan gugur tidak dapat diajukan perlawanan perset karena final dan binding banding dan kasasi. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Jadi putusan gugur itu tidak bisa diajukan upaya hukum yang lain kecuali melakukan gugatan baru ya. Setelah 14 hari baru bisa dilakukan lagi upaya hukum baru dalam bentuk gugatan baru. Oke, teman-teman, itu saja untuk acara hukum istimewa. Semoga teman-teman bisa mengerti dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, saya lanjut. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tadi gender yang saya maksud menurut buku yang pernah saya baca. Sekarang saya akan melanjutkan tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam ya. Oke, saya langsung saja. Gender adalah, kita ulang lagi, gender adalah merupakan suatu konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, tidak dilihat dari jenis kelamin atau seks. Selanjutnya, kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Metode tafsir, tahlil, ijmali, mukaran atau maudu. Oke ya. Ini teman-teman bisa melihat ayat yang telah saya sampaikan di presentasi ini. Teman-teman barangkali bisa melihatlah ayat tersebut. Oke ya. Selanjutnya dalam rumah tangga. Mufasir tekstual atau kuamunna. Laki-laki adalah penjaga atau penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan. Mufasir kontemporer, kuamunna bersifat fungsional, artinya jika seseorang istri dapat berdiri sendiri di bidang ekonomi dalam rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang. Mendidik dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Peran publik perempuan mengalihkan perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Dampak: banyaknya generasi berkembang dalam kehidupan yang jauh dari kasih sayang ibu sehingga tumbuh kondisi psikis yang tidak stabil. Oke ya, selanjutnya ya, hak waris. Jadi gender juga ini dalam konteks hak waris, kemudian saya akan bahas. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian.
Jadi dalam hak waris, biasanya dalam gugatan pengadilan negeri, pengadilan agama, itu pembagian tentang harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua misalnya. Jadi dalam hukum Islam, perspektif gender itu telah membedakan bahwa laki-laki itu dua bagian, perempuan itu satu bagian. Jadi misalnya ya, barang daripada kepunyaan orang tua misalnya ada 3 bagian nih, maka barang kepunyaan tersebut sesuai dengan hukum Islam, bagian daripada laki-laki itu 2 bagian dan 1 bagian untuk perempuan. Ketentuan tersebut bersifat diskriminatif karena satu, laki-laki mendapat bagian lebih, tugasnya dalam menafkahi istri dan anaknya. Perempuan tidak mengembangkan tugas sebagaimana laki-laki. Bisa juga bagian laki-laki dan perempuan dalam waris itu sama, tapi kerja di luar rumah. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya dengan syarat terpeliharanya norma agama dan susila. Pekerjaan di rumah maupun di luar rumah merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Ketentuan satu saksi laki-laki sama dengan 2 saksi perempuan. Di sini lihat dia. Jadi saksi perempuan ini, 1 saksi laki-laki berarti sama dengan 2 saksi perempuan, yakni 1 orang yang bertugas saksi, 1 orang lainnya mengingatkan. Ini hanya dalam masalah ekonomi, tidak lainnya. Dijelaskan dalam 7 ayat lain dalam Al-Quran yang tidak membedakan antara saksi perempuan dan laki-laki. Al-Maidah ayat 106 sampai 107, surah An-Nisa ayat 15, An-Nur ayat 4, 6, 8, dan At-Talaq ayat 2. Oke, kita lanjut. Berjihad. Jihad di medan perang jarang terjadi, tetapi bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan masih diwajibkan melakukan jihad dalam bentuk lain, yakni menyebarkan syariat Allah, menegakkan keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjut. Kesetaraan gender dalam bidang politik. Pro kontra karena 1. Ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, ditemukan kenyataan objektif tentang perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya adalah penutup. Ya, laki-laki dan perempuan secara bersama memegang peranan penting dalam segala segi kehidupan. Tidak ada yang superior atau inferior, karena memang demikian Islam menggariskannya. Oke, baik teman-teman, itu tadi gender secara Islam dan secara umum kemudian saya bahas. Apa yang saya sampaikan hari ini mungkin barangkali bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman dan menambah pengetahuannya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan melanjutkan materi-materi yang lain dalam kesempatan yang telah ditentukan. Terima kasih. Salam keadilan, salam advokai, salam opsium nobail. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali buat teman-teman para sahabat di materi belajar ruang kita. Oke, hari ini saya akan membahas tentang pengertian hukum acara perdata. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa apa sih itu hukum acara perdata dan bagaimana sih mekanismenya dan sebagainya. Jadi saya sebentar akan melakukan pembahasan dalam beberapa kriteria, termasuk melakukan pemaparan dalam konteks hukum acara perdata ini dalam tahap persidangan maupun dalam tahap gugatan ya buat teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Saya aja karena ini cuma 4 slide, bahwa hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjudikoro, bahwa hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang yang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Oke, hukum perdata ini sebagaimana yang kita maksud dalam kitab hukum acara perdata atau KUHAP yang berlaku di negara Indonesia, itu ada beberapa macam hukum perdata. Misalnya ya, perdata perbuatan melawan hukum, perdata uang prestasi, perbuatan ingkar janji ya, gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi, gugatan perdata dalam bentuk gugatan class action dan sebagainya.
Untuk pada tataran pengadilan agama biasanya hukum perdata itu misalnya tetapi dia lebih dominan terhadap konspirasi hukum Islam. Misalnya ya, salah satunya cerai gugat misalnya, gugatan harta guni-gini misalnya, atau harta bersama misalnya, hak asuh misalnya, hak waris misalnya, penetapan ahli waris juga boleh. Itu dalam konteks agama, peradilan agama Islam. Selanjutnya ya, bahwa hukum acara perdata menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo sarjana hukum ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Jadi perdata itu pada intinya adalah material dulu baru formil. Iya ya. Jadi kalau pidana itu formil dulu baru material. Kalau perdata material dulu dengan formil. Di mana di dalam langkah-langkah hukum perdata itu misalnya tahap gugatan, sebentar nanti kita akan bahas tahap replik, duplik, gugatan rekompensi, kesimpulan, dan sebagainya. Sehingga hukum perdata ini menjamin untuk mendapatkan atau untuk ditaatinya hukum perdata material. Jadi misalnya gugatan sengketa tanah nih, maka yang kemudian kita harus pakai adalah gugatan perdata. Apakah seseorang itu kemudian secara perdata, secara melawan hukum menguasai satu objek tanah yang diketahui di mana tanah tersebut belum diketahui tentang hak kepemilikannya. Jadi pada intinya adalah perdata ini kalau dalam pengadilan negeri itu kita cuma berbicara tentang hak milik. Selanjutnya ya adalah hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Jadi kan misalnya gini ya, tuntutan hak, misalnya tanah kita nih dikuasai oleh orang lain. Hukum perdata ini adalah jalan untuk kemudian kita lakukan agar kiranya orang tersebut yang menguasai objek tanah tersebut itu keluar dari rumah tersebut. Jadi misalnya dalam tahap perdata itu ketika orang tersebut tidak melaksanakan secara putusan, maka biasanya ada dikatakan eksekusi atau secara paksa. Dan di dalam hukum perdata juga biasanya dilakukan dengan adanya kerugian material maupun imaterial. Misalnya kalau kerugian material harga tanah itu misalnya 2 juta, tetapi karena dalam waktu 5 tahun tanah itu kemudian tidak digarap, yang kemudian menghasilkan hasil dari penggarapan tanah itu dalam 1 tahunnya misalnya 2 juta, maka biasanya gugatan material yang kita maksud adalah 2 juta dikali 5 misalnya, jadi jatuhnya adalah 10 juta. Kerugian imaterial yang kita maksud adalah kerugian yang tidak bersifat secara material, tapi karena sesuatu hak yang kemudian dikuasai oleh seseorang, yang dimana kerugian tersebut telah terdampak terhadap si pemilik hak, maka kerugian material itu bisa dilakukan sebagai tuntutan di dalam gugatan. Saya rasa seperti itu ya, itu pengantar singkat saya terhadap hukum perdata. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa kemudian menjadikan referensi dan acuan terkait apa yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.